mengapa kita tidak menyelesaikan apa yang kita mulai. Dalam hal ini termasuk pula dalam membaca buku. Kenapa sih kita sudah banyak beli buku 1, 2, 3, 4 atau pinjam buku atau kita subscription di Gramedia Digital tapi kita nggak membaca buku tersebut? Kenapa kita tidak menyelesaikan apa yang kita mulai? Nah, mengapa sih hal-hal tersebut itu dapat terjadi? Yaitu ketika kita selalu mencari alasan tentang mengapa kita tidak menyelesaikan apa yang kita mulai. Setidaknya ada 7 alasan kenapa kita tidak menyelesaikan sesuatu, termasuk pula dalam hal menyelesaikan buku yang sudah kita beli. Yang pertama, karena kita tidak menetapkan tujuan yang realistis. Dalam artian kita menetapkan tujuan itu yang sangat-sangat tidak realistis. Misalnya kita mau membaca sehari sebuku padahal kita adalah pemula. Atau misalnya dalam pekerjaan kita mau sistemnya kebut semalam. Padahal pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang membutuhkan durasi mungkin 1 minggu. Nah, itu menetapkan tujuan yang tidak realistis. Yang kedua, karena kita selalu menunda-nunda sehingga apa yang kita mulai kita tidak selesaikan. Yang ketiga, kita menyerah pada distraksi. Specifically distraksi digital. Misalnya notifikasi kita di sosial media atau di grup atau panggilan-panggilan dari teman dan keluarga kita. Yang keempat, alasan kenapa kita selalu tidak menyelesaikan apa yang kita mulai adalah karena manajemen waktu kita itu buruk. Dalam artian kita tidak mengatur jadwal setiap hari kita menggunakan skala prioritas atau menggunakan satuan waktu. Misalnya dalam Atomic Habit kita bisa bagi ke dalam satuan 15 menit. Alasan yang kelima kenapa kita tidak menyelesaikan apa yang kita mulai karena kita kurang disiplin atau kurang grit. Dan alasan yang keenam adalah karena kita mengalami reference anxiety atau cemas yang berlebih sehingga kita takut kalau sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan alasan yang paling akhir adalah karena kita perfeksionis. Kita mau melakukan sesuatu kalau sesuatu itu sempurna bagi kita. Nah, setidaknya itulah 7 alasan mengapa kita tidak menyelesaikan apa yang kita mulai. Penting juga kita untuk mengetahui bahwa jangan tunggu motivasi untuk kita beraksi. Tapi beraksilah maka motivasi akan hadir. Jadi jangan ketika kita ingin mau baca buku, aduh saya lagi nggak mood, nanti aja kalau mood saya sudah terbangun. Nah, itu namanya kita menunggu motivasi. Padahal hukumnya adalah aksi itu harus dimulai dahulu, kemudian motivasi menyusul, bukan sebaliknya, motivasi kemudian aksi menyusul. Nah, berbicara mengenai motivasi, setidaknya kita dapat membagi motivasi ke dalam 2 pembagian. Pertama, motivasi internal dan eksternal, dan yang kedua, motivasi gembira dan peringatan. Yang pertama, motivasi internal, motivasi yang datang dalam diri kita bahwa saya harus menyelesaikan buku ini agar saya dapat mengatasi masalah-masalah saya terkait tema buku yang saya baca. Yang kedua adalah motivasi eksternal. Misalnya motivasi yang datang dari luar diri kita. Apakah itu teman kita, orang tua kita, guru kita, mentor kita. Hey bro, kamu harus menyelesaikan buku tersebut. Kenapa? Karena pada minggu depan kita akan mendiskusikan buku tersebut. Jangan sampai kamu ketinggalan terkait referensi yang sementara dibahas oleh komunitas kita. Itu motivasi eksternal. Motivasi yang ketiga adalah motivasi gembira, bahwa ketika kita menyelesaikan buku atau tugas tertentu, kita akan mendapatkan kebahagiaan atau kegembiraan. Itu disebut sebagai motivasi positif. Dan yang keempat adalah motivasi negatif atau motivasi peringatan. Yaitu, kalau saya nggak baca buku ini, nanti saya akan ketinggalan berita tertentu terkait tema yang sementara dibahas oleh netizen, dibahas oleh teman sekolah, teman perkuliahan, teman kerja. Sehingga kita merasa kita jangan sampai kurang update. Tapi harus kita garis bawahi bahwa takut ketinggalan informasi atau FOMO itu berbeda dengan motivasi peringatan. Kalau motivasi peringatan itu adalah lebih kepada jangan sampai kita tidak terhindar dari sesuatu yang negatif. Nah, itu 4 jenis motivasi dalam hal ini. Misalnya kalau teman-teman ingin baca buku. Nah, bagaimana sih kita sebaiknya mengatur tugas? Misalnya kalau teman-teman punya tugas di kantor, di pekerjaan, atau tugas dalam hal ini membaca buku. Bagaimana kita mengaturnya? Pertama, kita harus bagi tentunya ke dalam matriks penting dan mendesak. Dan hal yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui apa itu penting, apa itu mendesak, apa itu tidak penting, dan apa itu tidak mendesak. Yang penting adalah tugas yang wajib Anda kerjakan. Ini wajib Anda kerjakan. Misalnya seperti sholat, baca buku, ya silaturahmi, istirahat, makan.
kepemimpinan dalam pekerjaan atau decision making dalam bisnis itu penting karena wajib Anda kerjakan. Kalau tidak Anda kerjakan, maka Anda akan mendapatkan kerugian-kerugian yang berlipat ganda. Sementara mendesak adalah tugas yang harus dilakukan sesegera mungkin. Kadang sesuatu yang mendesak itu tidak penting, kadang pula penting. Misalnya pekerjaan yang memiliki deadline, itu tugas yang mendesak. Yang ketiga adalah tidak penting. Tidak penting adalah tugas yang dapat Anda delegasikan. Contoh memasak. Masa iya kita juga membaca buku, mengatur bisnis, kita juga yang memasak gitu misalnya di dapur. Sehingga memasak itu dapat kita delegasikan menjadi sesuatu yang tidak penting. Berarti memasak itu yang nggak perlu atau juru masak itu nggak penting, bukan seperti itu pendefinisiannya. Dan yang keempat adalah tidak mendesak. Tidak mendesak adalah tugas yang tidak harus diselesaikan sesegera mungkin. Misalnya kayak mencuci mobil itu kan nggak mesti sekarang juga gitu kita harus cuci mobil. Sehingga bagilah ke dalam prioritas A, penting dan mendesak, prioritas B, penting tapi tidak mendesak, prioritas C, tidak penting tapi mendesak, dan prioritas D, itu tidak penting dan tidak mendesak. Sekarang kita harus mengetahui pula mengenai perbedaan antara mindset yang melanjutkan terus apa yang sudah ia mulai dan mindset yang selalu menyerah. Atau dalam arti kata, apa sih perbedaan follow up mindset atau orang yang selalu melanjutkan apa yang sudah dimulai dengan surrendered mindset atau seorang yang selalu menyerah terhadap apa yang sudah ia mulai? Tentu perbedaannya itu sangat banyak. Kita dapat meringkasnya ke dalam 4 perbedaan mendasar. Yang pertama, seorang yang follow up mindset itu selalu memulai dan kemudian mengakhiri apa yang ia mulai jika manfaatnya itu lebih banyak daripada apa yang ia korbankan atau trade off. Nah, sementara surrender mindset itu adalah kita harus menyerah karena dia selalu melihat tugas pada sudut pandang pengorbanan saja. Dia abai terhadap manfaat di balik pekerjaan atau tugas tersebut. Perbedaan yang kedua adalah seorang follow up mindset itu merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. Jadi dia be aja dengan ketidaknyamanan karena ketidaknyamanan pada akhirnya akan mendatangkan kenyamanan dan kenyamanan pada akhirnya akan mendatangkan ketidaknyamanan. Sementara surrender mindset itu selalu terjebak pada zona nyaman. Dia mau yang enak-enak saja, mau yang mudah-mudah saja. Padahal hidup ini adil, Bung. Misalnya kalau dalam Al-Quran disebutkan bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau Anda hanya mau yang mudah-mudah aja mulu, itu kan tidak adil. Ketika Anda mendapatkan kemudahan, Anda akan mendapatkan kesulitan. Nah, dua saudara kembar kemudahan dan kesulitan ini selalu datang silih berganti apapun pekerjaan dan tugas Anda. Perbedaan yang ketiga dari follow up mindset dan surrendered mindset adalah follow up mindset itu selalu menyelesaikan berarti lebih banyak pembelajaran. Itu mindset dari seorang follow up. Yaitu ketika dia menyelesaikan suatu berarti lebih banyak pembelajaran. Sementara surrender mindset akan merasa bahwa menyelesaikan berarti lebih banyak energi yang harus kita buang. Dan perbedaan terakhir adalah follow up mindset itu menjadikan istirahat sebagai sarana mengisi energinya. Ya, analogi HP ya kita cas dulu agar dapat digunakan kembali. Sementara surrender mindset menganggap bahwa istirahat itu sebagai titik akhir dari sebuah tugas. Akhirnya dia menyerah atau yang biasa kita sebut sebagai kaum rebahan. Nah, terakhir, bagaimana sih cara berhenti menunda-nunda? Nah, pertama kita harus menghubungkan tugas yang mendatangkan kesenangan jangka pendek dengan tugas yang mendatangkan kebahagiaan jangka panjang. Ini namanya teori gabungan yang diperkenalkan oleh Milkman dalam buku How to Change. Nah, di situ Milkman menjelaskan tentang kalau Anda mau melakukan sesuatu yang konsisten, gabunglah dua pekerjaan yang mudah dan yang sulit, yang berjangka panjang dan jangka pendek, yang menyenangkan dan yang memberikan kebahagiaan, yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Let's say kita ambil contoh, kita dapat dengarkan audiobook sembari olahraga, kita dapat baca buku sembari ngopi, kita dapat dengar musik sembari kerja tugas kita. Yang kedua, mulailah dengan tugas-tugas kecil. Misalnya dalam hal baca buku, ya baca aja dulu 1 halaman per 15 menit. Nah, dalam sehari kan ada 1440 menit. Dalam artian, kita dapat membaca 100 halaman. Oke, kita kurangkan dengan waktu tidur kita 8 jam. Dengan 1 halaman per 15 menit, kita dapat membaca sekitar 60 halaman setiap harinya. Ketika kita bagi dalam skala-skala yang kecil. Atau setelah selesai sholat, kita dapat baca buku lagi. Atau setelah kita bermain sosial media, kita dapat mengkonversi dengan
membaca buku. Yang ketiga, minimalisir gangguan, khususnya distraksi digital. Kita dapat menerapkan logout pada sosmed atau waktu berhenti pada sosmed 15 menit, keluar sendiri, atau bisa juga dengan membisukan notifikasi, misalnya grup, sosial media, dan seluruh perangkat-perangkat digital kita lainnya. Dan langkah terakhir untuk berhenti menunda-nunda atau agar kita dapat menyelesaikan apa yang kita mulai adalah fokuslah menyelesaikan prioritas A dan B. Dan untuk prioritas C dan D dapat Anda delegasikan ke tim Anda. Karena Anda bukan Superman dapat menyelesaikan segala hal. Fokuslah kepada bidang yang Anda betul-betul tekuni agar Anda dapat menjadi seorang yang dikenal dengan personal branding tertentu. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.